Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jen. Kita telah sampai kepada perkataan musannif Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan, qala Abdullah Al-Wasiti, telah bercerita Abdullah Al-Wasiti. Beliau mengatakan, ra'aitu imra'atan, aku melihat seorang perempuan ala Arafatin, yang berada di Arafah. Wahia taqul, dan dia berkata, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Fa'alimtu, maka aku tahu, annaha, bahasanya dia adalah dhalatun, seorang wanita yang tersesat. Faqultu, maka aku bertanya, berkata kepadanya, ayyatuhal mar'atu, wahai perempuan, min aina aqbalti, dari mana kamu datang? Qalat, maka perempuan tadi menjawab, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Fa'alimtu, maka aku tahu, annaha, bahasanya perempuan tadi itu berasal dari min Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis Palestina. Fakultu, maka aku bertanya, malladzi ja'a biki, apa yang membuatmu datang? Qalat, maka dia menjawab, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan milik Allah atas manusia itu haji ke Baitullah, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Artinya datangnya perempuan tadi itu adalah dalam rangka berhaji. Fakultu, maka aku bertanya lagi kepadanya, alaki zaujun, apakah engkau punya suami? Qalat, maka perempuan tadi menjawab, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada pada dirimu bihi, tentang ma tadi, ilmun, pengetahuan. Engkau tidak perlu tahu. Fakultu, maka aku bertanya lagi kepadanya, atarkabina ba'iri, maukah kamu naik untaku? Qalat, maka perempuan tadi menjawab, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Dan apa yang kalian kerjakan daripada kebaikan, ya'lamhullah, Allah pasti mengetahuinya. Falamma, maka tatkala aradat ar-rukuba, tatkala perempuan tadi itu ingin naik, akan naik ke unta, qalat, maka dia berkata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu, hendaknya mereka menundukkan min absarihim, pandangan-pandangan mereka. Fa'aradtu anha, maka aku berpaling daripadanya. Falamma rakibat, maka tatkala dia telah naik di atas unta, qultu, aku bertanya kepadanya, manismuki, siapa namamu?
Qalat, maka dia berkata, wadhkur fil kitabi Maryam. Berarti namanya adalah Maryam. Fakultu laha, maka aku berkata lagi kepadanya, alaki auladun, apakah kamu punya anak? Qalat, maka dia menjawab, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Telah memberi wasiat siapa Ibrahim kepada anak-anaknya, wa Yaqub juga memberi wasiat kepada anak-anaknya. Berarti dia punya anak. Fa'alimtu, maka aku tahu annalaha, bahasanya dia memiliki aulad dan anak-anak. Fakultu, maka aku bertanya lagi kepadanya, ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Qalat, maka wanita tadi, perempuan tadi menjawab, wa kallamallahu Musa taklima. Yang pertama namanya adalah Musa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang kedua namanya Ibrahim. Kemudian ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Yang ketiga adalah namanya Dawud. Jadi nama-nama anaknya yang pertama Musa, yang kedua Ibrahim, yang ketiga adalah Dawud. Fakultu, maka aku bertanya lagi, fi ayyi mawdi'in atlubuhu, di tempat mana aku bisa mencari mereka? Qalat, maka dia menjawab, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan tanda-tanda, wa bin najmi, dan dengan bintang, hum, adapun mereka itu yahtadun, mendapat petunjuk. Fa'alimtu, maka aku tahu annahum, bahasanya anak-anaknya itu adalah adillatur raqbi, yaitu para pemandu rombongan. Fakultu, maka aku bertanya lagi kepadanya, ya Maryam, wahai Maryam, ala ta'kulina syai'a, apakah engkau tidak mau makan sedikit pun? Qalat, maka dia menjawab, inni nadartu lirrahmani shawman. Nah, perempuan tadi sedang puasa. Falamma, maka tatkala wasalna, kami sampai ilaihim, kepada anak-anaknya, wa ra'auha, dan mereka melihat ibunya, perempuan tadi, bakau, mereka anak-anaknya tadi menangis. Qalat, maka perempuan tadi mengatakan, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Utuslah salah seorang di antara kalian dengan uang kertas kalian ini ilal Madinah, ke kota. Al-ayah. Fasa'altuhum, maka aku bertanya kepada anak-anaknya anha, tentang ibunya perempuan tadi. Faqalu, maka anak-anaknya menjawab, innaha dhallat mundhu thalathati ayyam. Sesungguhnya dia telah tersesat semenjak 3 hari. Waqad nadharat, dan sungguh dia telah bernadar, alla tatakallama illa bil Qur'an, dia tidak akan berbicara kecuali dengan Al-Qur'an. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, ra'aituhum, aku melihat mereka, yabkun, menangis, aku melihat anak-anaknya itu menangis. Fasa'altuhum, maka aku bertanya kepada mereka. Faqalu, maka mereka menjawab, innaha fin naz'i, sesungguhnya ibunya perempuan tadi itu fin naz'i, dalam keadaan naza'. Fadakhaltu, maka aku masuk, wa sa'altuha, dan aku bertanya kepadanya an haliha, tentang kondisinya. Qalat, maka perempuan tadi menjawab, waja'at sakratul maut bil haqq, telah datang sakaratul maut. Falamma matat, maka tatkala perempuan tadi itu telah meninggal dunia, ra'aituha, aku melihatnya, tilkal lailah, pada malam hari itu, fil manam, di dalam tidur. Fakultu, maka aku berkata, aina anti, aku bertanya kepadanya, aina anti, di mana kamu sekarang? Qalat, maka dia menjawab, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di kebun-kebun dan sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir, di tempat duduk kebenaran, yaitu di surga, inda malikim muqtadir, di sisi Tuhan Raja yang maha
puasa. Jadi ini adalah gambaran wanita salehah. Waruya dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya beliau bersabda, la yastaghfiru lil mar'ati al-muti'ati li zawjiha at-tayru. Benar-benar akan memohonkan ampun bagi istri yang taat kepada suaminya, at-tayru, burung. Burung-burung ini akan memohonkan ampun bagi istri yang taat kepada suaminya. Jadi toiru, lafadz toiru ini jam'u to'irin, jamak daripada to'ir. Mislu sahibin wa sahbin, seperti sahib dan sahbin. Kalau sahibin ini satu sahabat. Wa sahbin, kalau sahbin ini jamak daripada sahib, yaitu banyak sahabat. Wa rakbin, dan seperti rakbin. Rakibin, seperti rakibin ini pengendara, satu pengendara. Wa rakbin, dan banyak pengendara. Fil hawa, burung-burung yang ada di udara. Ini akan mohonkan ampun istri yang taat kepada suaminya. Wal hitanu, dan akan mohonkan ampun juga hitan, itu ikan-ikan. Jam'u hud, jadi hitan itu jamak daripada hud. Wa huwa, adapun hud itu adalah al-azimu minas samak, yaitu yang besar daripada ikan besar. Wala'alla, dan barangkali al-murada yang dimaksud itu adalah amu, itu lebih umum daripada hitan, dari ikan yang besar tadi. Artinya seluruh ikan filma yang ada di air. Wal malaikatu, dan para malaikat juga akan mohonkan ampun fis sama, yang ada di langit. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Madamat, selama, muddata dawamiha, selama istri tadi itu firidho zaujiha, di dalam keriduan suaminya. Kemudian kana bi Baghdad, ada cerita lagi. Kana bi Baghdad, ada di kota Baghdad itu rajulun, seorang laki-laki, mutazawijun, yang dia menikah, ibnati ammihi, dengan putri pamannya, yaitu masih sepupuan, menikah dengan sepupunya. Wakana, dan adalah rajul tadi itu qad ahadaha, dia telah berjanji kepada putri pamannya, alla yatazawwaja alaiha, bahasanya dia tidak akan menikah lagi. Faja'athu, maka datang kepada rajul fi ba'dil ayam, pada sebagian hari, imro'atun, seorang perempuan. Ini ada yang kurang. Imro'atun, datang seorang perempuan kepadanya, ila dukanihi, datangnya tadi ke tokonya. Wasa'alathu, dan perempuan tadi itu meminta rajul tadi ayatazawwaja biha, yaitu supaya laki-laki tadi menikahi perempuan yang datang tadi. Fa'akhbaroha, kemudian rajul tadi menceritakan kepada perempuan yang datang, bi'ahdihi, tentang janjinya dia, mabnati ammihi, bersama dengan putri pamannya, yaitu istrinya. Bahasanya dia tidak akan poligami. Faradiyat, maka perempuan tadi itu ridho, minhu, dari rajul tadi, fi kulli Jumatin, pada setiap Jumat, yauman, satu hari. Jadi perempuan itu ridho dalam satu minggu ditemani cuma satu hari saja, tidak apa-apa. 6 harinya untuk istrinya, yaitu putri pamannya, 1 hari untuk dirinya. Kemudian fatazawajaha, maka rajul tadi menikahi perempuan tadi. Wastamara, dan berlangsung ala dzalika, atas hal itu, pernikahan tadi berlangsung tamaniyata ashhurin, selama 8 bulan. Fa'ankarat, maka mengingkari, alaihi, atas rajul tadi, bintu ammihi, putri pamannya. Putri pamannya curiga kepada suaminya. Wa arsalat, kemudian dia mengutus jariyataha, budak perempuannya, litang duro, supaya budak perempuannya tadi melihat, ila aina yadhhab,
kemana suaminya pergi. Watakhola, kemudian suaminya tadi, rojul tadi masuk baitan sebuah rumah. Fasa'alat, maka jariyah tadi, budak perempuan tadi bertanya anhu tentang rojul tadi. Al-jirona, bertanya kepada tetangga sekitar. Faqalu, kemudian mereka, para tetangganya mengatakan qad tazawwaja. Laki-laki tadi telah menikah dengan orang yang ada di dalam rumah itu. Fa akhbarat jariyatu sayyidataha bidzalika. Maka jariyahnya, budak perempuannya tadi mengabarkan kepada tuan putrinya itu bidzalika, tentang hal itu. Faqalat, maka putri pamannya tadi itu berkata, la tukhbiri ahadan, jangan engkau ceritakan hal ini kepada seorang pun. Falamma mata rajul, maka tatkala laki-laki tadi meninggal dunia, arsalat, maka mengutus bintu ammihi, putri pamannya tadi mengutus jariyataha, budak perempuannya, bi khamsimi'ati dinarin, dengan membawa 500 dinar. Waqalat, dan dia berkata kepada budak perempuannya, idhabi, pergilah kamu, ila zaujatihi, kepada istrinya yang baru itu. Waquli, katakan kepadanya, azzamallahu ajroka fi fulanin, semoga Allah membesarkan pahalamu pada fulan. Fa innahu mata, sesungguhnya dia telah meninggal dunia, wa taroka, dan dia telah meninggalkan thamaniyata alafi, 8.000 dinarin, 8.000 dinar. Sab'atun libnihi, 7.000 untuk anak laki-lakinya, wa alfun, dan 1.000 itu baini wa bainaki, antara diriku dan antara dirimu. Falamma, maka tatkala akhbaratha, jariyah tadi, budak perempuan tadi mengabarkan kepada istri barunya, istri yang kedua, bidzalika, dengan hal itu, dafa'at, maka istri yang kedua tadi memberikan laha kepada jariyah, kepada budak perempuan tadi, waraqatan, secari kertas. Waqalat, dan dia berkata, idfa'iha ila binti ammihi, berikanlah selembar kertas ini kepada putri pamannya. Fa'idha fiha bara'atun lahu minas sidaq, yang mana di dalam selembar kertas tadi itu adalah bertuliskan pembebasan bagi rajul tadi dari mahar. Artinya istri yang kedua ini dinikahi tanpa mahar. Wala minha syai'a. Nah, ini di sini juga cetakannya ada yang kurang. Yang benar adalah walam ta'khud minha syai'a. Dan istri yang kedua tadi itu tidak mengambil daripada 500 dinar tadi syai'an, sedikit pun. Jadi ini adalah gambaran wanita-wanita yang solehah. Istri yang pertama solehah, istri yang kedua juga solehah. Wa ayyumamra'atin, dan siapa saja perempuan asad yang dia membangkang, durhaka, zaujuha, kepada suaminya, fa'alaiha laknatullah, maka atas wanita tadi laknat Allah, wal malaikati, dan laknat malaikat, wan nasi, dan manusia ajmain semuanya. Wa qala Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lau anna ahadakum, seandainya salah seorang perempuan, lau anna mra'atan, seandainya seorang perempuan, ja'alat, dia menjadikan ihdayadaiha, salah satu daripada dua tangannya, dia jadikan syawa'an, yaitu sesuatu yang dipanggang, wal ukhra, dan tangan yang lainnya, tobikhon, yaitu sesuatu yang digoreng, tangan kanannya dijadikan sebagai sesuatu yang dipanggang, tangan kirinya itu menjadi sesuatu yang digoreng.
Wa wada'aha, kemudian dia meletakkan sesuatu yang digoreng dan dipanggang tadi itu li zaujiha, dia menyodorkan kepada suaminya. Walam yardu anha, akan tapi suaminya tidak ridho kepada istri tadi, kepada perempuan tadi. Kanat, maka ada perempuan tadi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma'al yahud, dia akan bersama orang-orang Yahudi wan Nasara dan Nasrani. Wa qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ayu mamra'atin, mana saja perempuan, istri, da'aha zaujuha, yang suaminya mengajak istri tadi, ila firashihi, mengajak ke tempat tidur, fasawafat, kemudian istrinya tadi itu menunda-nunda bihi, ajakan suami, hatta yanama, sehingga suaminya tadi tertidur, fahiya mal'unatun, maka perempuan tadi itu dilaknat. Wa ayu mamra'atin, dan mana saja perempuan, kalahat ay abasat, yang dia cemberut bermuka masam, fi wajhi zaujiha, di hadapan suaminya, fahiya fi sakhatillah, maka dia berada di dalam kemurkaan Allah, ila, sampai antudhahikahu, sampai istri tadi membuat tertawa suaminya, watastardihi, dan istri tadi mencari ridho suaminya, ay tatlubu ridhohu, mencari ridho suaminya. Wa qala Abdurrahman bin Auf, berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ayyub imra'atin, mana saja perempuan, abasat, yang dia cemberut bermuka masam, fi wajhi zaujiha, di hadapan suaminya, illa, kecuali qamat min qabriha, dia akan bangkit daripada kuburnya, muswaddatal wajhi, dalam keadaan wajahnya ini hitam. Wa ayu mamru'atin, dan mana saja perempuan, kharajat, yang dia keluar, min dariha, dari rumahnya, bi ghairi idzni zaujiha, tanpa izin suaminya, la'anat hal malaikatu, maka para malaikat akan melaknatnya, hatta tarji'a ila baitihi, sampai dia kembali ke rumahnya. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, dan berkata Utsman radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma kharajat imra'atun, tidaklah seorang perempuan keluar, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, bi ghairi idnihi, dengan tanpa izin suaminya, illa, kecuali la'anaha, akan melaknatnya, kullu syai'in, segala sesuatu, tolaat, yang terbit, alaihi, atas segala sesuatu tadi, asyamsu, matahari. Hatal hitanu fil bahri, bahkan akan melaknatnya juga ikan-ikan fil bahri, yang ada di lautan. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.